Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Saat saling tatap, Ling Yingtao dan Xiaoxi meredam rasa kesal yang menganjal. Yingtao berucap, "Sudah selesai bicara tadi di taman. Aku datang, ada suatu hal tentang kita berdua, jadi mau mengobrol denganmu." Xiaoxi menjawab, "Bicaralah." Yingtao melanjutkan bicaranya. "Pada surat-surat yang kukirim padamu, aku tidak pernah menulis, 'Aku menyukaimu.' Bagaimana bisa menganggap itu sebagai surat cinta? Alasan mengirim surat karena Sunlu meninggal. Saat Sunlu jadi putrimu, hanya permainan waktu kecil. Setelah dipikir-pikir, dulu kita tidak sedekat itu. Hanya berangkat sekolah bersama, makan dan mengerjakan PR. Seharusnya kamu tidak menunjukkan surat itu pada orang lain, karena itu tidak sopan, sangat jahat. Aku akan pindah sekolah, tapi tidak ada hubungannya denganmu. Tapi, karena aku membutuhkan teman-temanku, lalu kau tidak termasuk. Jadi, bertemu lagi, mari bersikap tidak saling kenal." Xiaoxi menjawab, "Aku tahu. Baiklah, kau boleh pergi." Pada saat Xiaoxi melihat ke arah jendela, ternyata ibu Xiaoxi memperhatikannya. Xiaoxi saat terbangun dari tidur malamnya, mengambil sebuah kotak yang disembunyikan, berisi bunga kering dan surat yang robek. Lin Sile menjalankan hari-harinya di Gunung Kun, belajar dengan giat. Guru itu bicara, "Lin Sile, tunjukkan kemajuan besar. Setiap angka yang meningkat bukti dari dedikasi dan konsistensi, karena perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil." Saat di rumah, orang tua Yingtao beres-beres barang untuk pindah. Ibu Yingtao bertanya, "Yingtao, kau sudah membereskannya? Jika ini masih membutuhkannya lagi?" "Banyak sekali botol kaca." Yingtao langsung menoleh dan berbicara, "Aku masih membutuhkannya juga." Ibu Yingtao berucap, "Semuanya kau tidak membiarkanku membuang apapun." Saat ayah Yingtao sedang berberes-beres, tiba-tiba menemukan sebuah mantel dan bertanya, "Mantel siapa ini? Apa ini milikmu, Yingtao?" Yingtao yang ingat bahwa mantel itu milik Jiang Xiaoxi, yang dimana itu jaminan karena Xiaoxi berjanji akan liburan musim dingin bersama Yingtao. Dengan cepat Yingtao berucap, "Tidak usah, buang saja." Padahal setelah itu dia ambil kembali. "Kau yakin tidak mau?" kata ayah Yingtao. "Akan hilang saat benar-benar dibuang." Tatapan ibu Yingtao karena tahu itu milik siapa. Saat dalam perjalanan menuju ibu kota, keluarga Yingtao merenung. Terutama Yingtao mengingat kenangannya seakan berbicara selamat tinggal. Saat sampai, teman-teman ayah Yingtao menjelaskan masing-masing rumah di tempat itu dan tempat yang akan ditinggali. Tak lama, teman-teman Yingtao mengajak bermain. Permainan saat sudah bersenang-senang, Yingtao sedikit menyingkir termenung. Setelah lelah bermain, teman-teman Yingtao mengajak ke tempat lain. "Tempat ini sangat indah, kalian menjalani hidup dengan baik tanpa aku." Teman Yingtao menjawab, "Aku kira jika membawamu ke sini akan membuatmu senang." Teman lain berbicara lagi, "Lihat saja wajahnya yang merasa senang." Saat memperhatikan sekitar. Saat sedang asik-asiknya, Yingtao berbicara sendiri, sadar saat temannya tidak ada. Yingtao kira dia ditinggalkan sendiri, ternyata temannya membeli makanan agar Yingtao merasakan makanan tersebut. Dengan panik, Yingtao memarahi temannya. Teman Yingtao berucap, "Saat ini kita di kota Jialin. Kita masih bersama." Teman lainnya menyauti, "Saat kau berbicara seperti itu, membuatku ingin menangis." Sambil terus berjalan, mengobrol, saat tiba, turun hujan. Yingtao dengan teman yang lainnya berlari dan bermain. Hujan mengingatkan mereka saat masih kecil. Tertawa bersama, lalu Yingtao melihat Xie Yun dan berteriak memanggilnya. Kata Xie Yun, "Kalian kelompok anak bodoh," sambil membereskan toko. Yingtao saat senang tidak sengaja menyebut nama Jiang dengan arah mata ke jendela.
Padahal Jiang Shaoxi ada di balik jendela kaca itu. Ying Tao pagi harinya melihat papan nama pemberitahuan murid semester baru. Shen Xiaoman melihat Ying Tao. Ada murid lain yang ternyata Li Tian, teman Ying Tao sekaligus ketua kelas waktu SMP. Menyapa, "Aku kira nama di sana hanya mirip. Ternyata memang kau orangnya. Kalian teman Ying Tao?" Dia baru pindah dan sedikit pemalu. Teman laki-laki Ying Tao berbicara, sedikit pemalu. Dengan senyum tak percaya. Lalu Ying Tao bilang, "Aku tidak mengenal mereka." Li Tian, laki-laki tadi, ingat. "Kalian juga dari Gunung Kun?" Oleh teman-teman Ying Tao. "Iya," dijawab serempak. "Jika begitu, aku permisi." Ying Tao pergi. Menarik teman perempuannya, Xin Yeyun. Shaoxi juga datang dalam keadaan sekitar yang sudah sepi, hanya untuk melihat nama Ying Tao, lalu tersenyum. Dengan langkahnya kembali ke dalam mobil, ayah Shaoxi bilang, "Tidak perlu dilihat, kau pasti urutan paling pertama." Lalu ayah Shaoxi bertanya, "Apa kau ingat gadis dari keluarga Lin? Dia pintar dan nilainya bagus. Mungkin dia nanti sekelas denganmu." Shaoxi menjawab, "Iya, kami sekelas, aku melihat daftar namanya tadi." Ayah Shaoxi bicara lagi, "Kami akan mengadakan makan malam, merayakan kau masuk tim provinsi dan dia masuk SMA. Langsung saja Shaoxi menjawab, "Aku pasti ikut." Di tempat berbeda, Ibu Ying Tao memberitahu akan makan malam bersama nanti. Bersama Pak Jiang, jika tidak mau ikut, tidak apa-apa. Setelah terdiam sedikit lama, akhirnya Ying Tao mengiyakan. Saat sampai, ternyata suasana sangat ramai. Jiang Shaoxi melihat ke arah Ying Tao. Kata ayah Jiang Shaoxi, "Ying Tao, kau sudah tumbuh besar. Masuk SMA dengan nilai yang bagus." Ying Tao menanggapi dengan tersenyum. Saat itu ayahnya Shaoxi menyuruh anaknya dan Ying Tao duduk bersebelahan karena sudah bertahun-tahun baru bertemu kembali. Jiang Shaoxi mempersilahkan Ying Tao untuk duduk. Saat makan bersama, membahas anak-anak mereka, lalu Shaoxi membukakan kepiting lalu memberikan ke Ying Tao. Di saat bersama, Ying Tao dan Shaoxi ingin membasuh tangan, berdiri di posisi belakang. Tiba-tiba Ying Tao berbalik, tak sengaja terkena dagu Shaoxi. Ying Tao langsung berucap maaf. Jiang Shaoxi terus memperhatikan Ying Tao. Berucap, "Di sekolah kau harus dipanggilin Sile, jangan Ying Tao." Lalu Ying Tao bilang, "Teman sekelas, nama panggilanku tidak ada urusannya dengan kamu." Jiang Shaoxi menanggapi, "Mengganti nama panggilan itu tidak baik untukmu. Aku tidak peduli." Lalu Jiang Shaoxi berucap lagi, "Tapi aku peduli." "Jiang Shaoxi, apa maksudmu?" Jiang Shaoxi berucap, "Bukankah kau bilang untuk pura-pura tidak kenal? Mengenalmu juga tidak baik." Ying Tao menjawab. Ying Tao membawakan makanan untuk Xin Yeyun dan Paman. "Terima kasih Ying Tao. Paman tidak bisa datang karena kakiku sakit." "Tidak apa-apa Paman, apa Xin Yeyun ada di rumah?" "Ada, Paman panggilkan." Karena Xin Yeyun dari luar ke arah jendela. Saat keluar, Xin Yeyun habis berdandan. Kata Ying Tao, "Kau terlihat cantik, seperti peri." Saat di dalam kamar, Xin Yeyun berbicara, "Kau dulu suka berdandan, sekarang berpakaian polos. Kau terlalu blak-blakan, Xin Yeyun." Saat Xin Yeyun bertanya, "Kenapa memilih sains, padahal pandai membuat esai?" Ying Tao pun menjawab seadanya, "Apa itu tidak boleh? Kenapa dia berubah? Kenapa dia berubah dengan cepat? Aku seperti orang bodoh menulis surat." Xin Yeyun menanggapi, "Lampiaskan marahmu, untuk apa menyiksa diri?" Dengan terus menghela nafas, ingat dia bukan orang yang sama lagi, tidak akan mau memaafkannya. Dengan sengaja Ying Tao menjahili rambut ikal Xin Yeyun. Semester baru pun tiba, murid ramai memasuki sekolah, begitupun Ying Tao. Guru memperkenalkan Ying Tao bahwa dia murid pindahan bernama Lin Xile. Shaoxi yang duduk di bangkunya tersenyum sambil menunduk. Xin Yeyun duduk dengan Li Tian, teman SMP dan ketua kelas. "Jika ada pertanyaan, tanyakan padaku," kata Li Tian.
Saat pelajaran bahasa Inggris tentang percakapan, Ying Tao mengangkat tangan, dan Xiaoxi pun ikut mengangkat tangannya. Saling tanya jawab. Saat itu, banyak yang menoleh saat Jiang Xiaoxi mengangkat tangan. Percakapan itu, Xiaoxi bilang bahwa ada seseorang yang memberitahu arti namanya. Banyak yang bingung apa maksud dari Xiaoxi yang berbicara seperti itu. Akhirnya istirahat tiba. Xin Yeyun dan Ying Tao berjalan bersama, saling melihat dari jarak jauh. Lalu Xiaoman menyapa Xiaoxi. Di saat waktu bersamaan pula, Ying Tao melihatnya. Xin Yeyun melihat apa yang dilihat Ying Tao, lalu menganggukkan kepala, melanjutkan langkahnya, berucap, "Tidakkah menurutmu mereka pasangan yang cocok? Aku lebih cukup kesal padamu, amarah." Ying Tao pun mendahului jalan. Xiaoman mengajak Xiaoxi mengobrol. "Siapa orang yang kau maksud dalam pelajaran percakapan tadi?" "Aku juga suka melihat matahari, ayo pergi bersama." Tetapi Xiaoxi menjawab, "Mungkin tidak bisa." Saat antri mengisi air minum, Xiaoxi bertanya pada Ying Tao yang antri di depan. Ying Tao yang antri di depan. Kata Jiang Xiaoxi, "Apa boleh meminjam kartu airmu? Aku lupa bawa." Lalu, dengan sengaja Ying Tao jawab, "Apa kita sedek itu?" Jiang Xiaoxi masih pura-pura tidak saling kenal berucap, "Aku lupa memperkenalkan diri di kelas." "Aku Jiang Xiaoxi, senang bisa berkenalan denganmu." Ying Tao menjawab lagi, "Aku tidak senang berkenalan denganmu, dan untuk kartuku tidak kupinjamkan pada siapapun, apalagi ke sembarangan orang."